Awalnya, aku hanya ingin viral. Sebuah konten tentang ular raksasa di Kalimantan terdengar seperti clickbait murahan yang bisa meledak di media sosial. Tapi apa yang kutemukan bukan cuma ular. Itu adalah peringatan dari hutan tentang apa yang akan terjadi saat manusia terlalu serakah. Aku Bayu, usia 32. Reporter lapangan di media digital yang lebih sering memburu viral daripada kebenaran. Tugasku biasanya seputar gosip selebriti, tren TikTok, atau tempat makan aneh yang bisa masuk FYP. Tapi hari itu, redaksi ngasih tugas yang berbeda. B. Ada info soal makhluk aneh di Kalimantan Timur. Katanya ular raksasa. Bisa kamu kejar? Aku tertawa. Ular raksasa? Ini 2025, bukan zaman cerita rakyat. Tapi mereka serius. Ada rekaman warga. Kabur, blur, tapi jelas ada sesuatu di sungai. Kupikir, ya sudahlah. Minimal bisa jadi konten lucu. Kujual ke publik sebagai dokumenter horor-hororan. 2 hari kemudian, aku tiba di sebuah desa kecil di tepi hutan Kalimantan Timur. Langitnya abu, bukan karena mendung, tapi karena asap dari pembakaran hutan. Di sana aku bertemu Iwan, pemuda lokal yang katanya tahu area penampakan. Ia tak banyak bicara, wajahnya dingin. Tapi ada ketegangan di matanya, seperti menyimpan sesuatu yang tak ingin dia ingat. Kita mulai besok pagi. Jangan banyak tanya. Di sini, hutan dengar, katanya pelan. Aku angguk saja, sambil dalam hati menertawakan kekunoan orang-orang kampung ini. Tapi malam itu suara hutan terdengar berbeda. Ada desir, seperti sesuatu yang sangat besar sedang menggesek pohon-pohon. Aku mulai berpikir, mungkin ini bukan sekadar konten. Mungkin ini akan jadi cerita terbesarku. Atau cerita terakhirku. Pagi itu, embun belum kering saat aku dan Iwan mulai masuk ke dalam hutan. Langkah kami diiringi suara jangkrik, burung, dan kadang keheningan yang terlalu aneh. Iwan berjalan di depan. Kakinya hafal tanah ini. Aku di belakang, dengan kamera di tangan dan skeptisisme masih utuh di kepala. Di sini kemarin warga lihat sesuatu. Sungai membelok, arus melambat. Mereka bilang airnya seperti ketahan benda besar, kata Iwan sambil menunjuk ke arah sungai. Aku melihatnya. Ada bekas seperti parit besar di tepi lumpur, lebar, panjang, dan jelas bukan dari alat berat. Drone kuku terbangkan. Dari atas, jalur itu tampak seperti jejak makhluk raksasa yang melata, menghancurkan semak, menekuk pohon kecil, dan mengarah lurus ke arah hilir. Itu bisa aja buaya, kan? Tanyaku. Iwan menatapku. Bang, buaya gak ninggalin kulit. Kami mendekat ke tepi rawa. Di sana, tergulung di atas batu dan setengah tersangkut di akar, ada potongan kulit bersisik sebesar tikar gulung. Teksturnya kasar, hijau kecoklatan, dan masih basah. Tanganku gemetar saat menyentuhnya. Kulit itu masih hangat. Ini bukan cuma besar, Bang. Ini penjaga hutan, kata Iwan lirih. Aku masih belum percaya. Tapi ada sesuatu di perutku yang mulai berontak. Naluriku bilang, kami sedang mengganggu sesuatu yang seharusnya tidak dilihat manusia. Malam itu, udara di hutan terasa lebih berat. Aneh, seakan-akan seluruh hutan sedang menahan napas. Kami mendirikan tenda di dekat sungai, tidak jauh dari tempat kulit ular ditemukan. Iwan terus menyalakan dupa dan menggantung semacam jimat dari daun dan kain merah. Aku geli. Buat apa semua ini? Dia hanya menjawab singkat, biar dia tahu kita gak niat jahat. Tengah malam, suara-suara hutan tiba-tiba berhenti. Tak ada jangkrik, tak ada burung malam. Bahkan angin pun seperti menyingkir. Lalu terdengar suara berat, seperti gesekan batang besar dengan tanah basah. Perlahan dan sangat dekat. Aku meraih kamera night visionku dan mengintip dari celah tenda. Di seberang sungai, bayangan itu muncul. Raksasa. Panjang tubuhnya menembus semak dan membentuk gelombang di air. Tubuh bersisiknya mengilap kehijauan, seolah menyerap cahaya bulan.
Tapi yang paling mencolok adalah matanya. Besar, kuning, dan memancarkan semacam kesadaran, seolah ia tahu sedang dia mati. Ia menatap ke arahku. Dalam sepersekian detik, tubuhku lumpuh oleh ketakutan. Bukan karena ancaman, tapi karena rasa kecil yang tak bisa dijelaskan. Si lidah hijau, makhluk ini bukan cuma hewan. Ia seperti roh tua yang menjaga hutan. Tanpa suara, ia kembali menyelam. Air sungai kembali tenang, tapi tidak dengan detak jantungku. Malam itu, aku tahu satu hal, hutan ini masih punya rahasia yang belum mau dibagi kepada manusia. Pagi berikutnya, langkah kami membawa ke arah suara mesin yang samar terdengar sejak subuh, bulldozer. Iwan terlihat gelisah. Itu bukan suara dari desa. Kami menyelinap di antara semak. Dan dari balik rimbun, kami melihatnya sebuah kamp ilegal. 3 tenda biru, 1 bulldozer, dan beberapa pria berkaos robek sedang merokok sambil tertawa. Di sekitar mereka, pohon-pohon raksasa telah tumbang. Tanah merah menganga. Pembalap, gumam Iwan. Mereka bukan warga sini. Aku merekam diam-diam. Tapi sebelum sempat kami mundur, langit mendung berubah gelap. Angin berhenti. Lalu terdengar suara, seperti geraman, dalam, lambat, menderu dari balik tanah dan pohon. Para pembalap terdiam. Salah satu dari mereka melempar batang rokok ke tanah, tampak panik. Pepohonan di belakang mereka bergerak, bukan oleh angin, tapi oleh sesuatu yang mendekat. Teriakan pertama terdengar, bulldozer terguling, seperti disapu badai. Lalu satu persatu tenda terseret dan tercerai. Tak ada darah, tapi jejaknya jelas. Lilitan besar menghancurkan logam dan meremukkan tanah. Kami menyingkir sejauh mungkin. Iwan hanya berkata lirih. Dia marah. Ini bukan pertama kali. Aku kembali menyalakan kamera, tapi tangan gemetaran. Apa yang kami lihat bukan kekerasan. Itu peringatan. Si lidah hijau tak membunuh untuk makan. Ia mengusir, memaksa mundur, seolah ingin berkata, hutan ini bukan milik kalian. Perjalanan pulang terasa seperti menjemput versi diriku yang baru. Aku datang ke Kalimantan untuk cari sensasi, tapi aku pulang membawa kesadaran. Rekaman-rekaman dalam kameraku bukan lagi materi clickbait, tapi bukti bahwa hutan ini hidup, dan ia sedang berjuang. Dalam editanku, ku beri judul dokumenter itu, Penjaga Tak Bernama. Bukan karena aku tahu siapa sebenarnya makhluk itu, tapi karena aku sadar, tak semua pelindung memakai seragam atau angkat bicara. Video itu tayang 1 minggu kemudian. Dalam 2 hari, ia menembus jutaan penonton. Tapi yang mengejutkan, bukan bagian ular raksasanya yang viral. Justru bagian ketika kamera merekam bekas pembalakan, jejak kehancuran, dan kata-kata Iwan yang lirih namun menghantam. Kalau hutan hilang, siapa yang lindungi kita dari kemarahan alam? Sejak itu, hidupku berubah. Aku keluar dari media tempatku bekerja. Tak ingin jadi bagian dari industri yang hanya mengejar judul, tapi lupa menyuarakan isi. Kini aku bekerja bersama organisasi konservasi lokal. Turun langsung ke lapangan, mendidik, melindungi, merekam, tapi bukan untuk rating, melainkan untuk kebenaran. Kadang, aku masih memutar video itu. Saat sunyi, saat ragu. Di adegan terakhir, ada mata kuning yang menatap balik ke arah kamera. Dan aku selalu teringat, mungkin bukan aku yang menemukan si lidah hijau, tapi dialah yang memilih untuk ditemukan. Karena hutan sedang butuh suara. 6 bulan setelah video itu viral, aku diundang ke sebuah forum lingkungan nasional. Di sana, bukan lagi kamera infotainment yang menyorot wajahku, tapi mata-mata muda yang ingin tahu lebih. Anak SMA, mahasiswa, bahkan ibu-ibu pejuang lingkungan dari desa. Di sesi akhir, seorang moderator bertanya, Mas Bayu, menurut Anda, apa yang paling berharga dari pengalaman itu? Aku diam sejenak. Lalu ku jawab, ular itu bukan monster, bukan legenda.
Ia hanya satu dari sekian makhluk yang menjaga keseimbangan yang manusia rusak setiap hari. Yang paling berharga adalah kesadaran bahwa hutan bukan tempat mati. Ia bernapas. Ia menyimpan amarah, tapi juga harapan. Tepuk tangan mengiringi, tapi yang menggema di kepalaku adalah suara-suara dari hutan. Suara yang tidak terekam kamera. Bayu mungkin bukan siapa-siapa, tapi kini aku tahu, bahkan suara kecil bisa jadi gema kalau disampaikan dari tempat yang tepat. Hari ini, aku masih terus menulis, tapi bukan lagi tentang drama selebriti. Aku menulis tentang pohon-pohon terakhir, tentang air yang mengering, tentang suara desis yang menyimpan pesan. Jangan biarkan aku jadi cerita terakhir dari hutan ini. Kamera mati, lampu studio meredup, tapi dalam bayangku, mata itu masih menatapku. Si lidah hijau bukan dongeng. Ia nyata, dan ia sedang menunggu. Menunggu apakah manusia akan berubah, atau perlu diingatkan lagi.